Layaknya hidra yang sudah Allah jamin rizki makannya, semoga melalui video ini teman-teman pun dapat mendapatkan rizki faham sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang Kingdom Animalia. Seperti yang sudah teman-teman kuasai di video sebelumnya, bahwa Kingdom Animalia dapat kita kelompokkan berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, dan simetri tubuh. Ada satu hal lagi, yaitu berdasarkan reproduksi. Nah, untuk reproduksi akan kita bahas menjadi 3, yaitu reproduksi generatif, reproduksi vegetatif, dan satu lagi yaitu metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan generatif dan vegetatif, seperti itu ya. Pertama, mari kita bahas reproduksi generatif, yaitu harus melibatkan sel telur dan sperma. Nah, contohnya adalah Taenia saginata, Taenia solium dari filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, secara struktur dia terlihat pipih. Dan kalau teman-teman cermati, strukturnya itu berupa segmen-segmen. Nah, segmen ini dinamakan dengan proglotid. Untuk panjangnya bisa mencapai 5 hingga 10 meter. Nah, dia juga bersifat parasit ya. Ada beberapa yang memanfaatkan cacing pita ini dalam hal diet ekstrim. Jadi, orang tersebut sengaja menumbuhkan cacing pita di usus mereka dengan asumsi nutrisi yang dimakan itu akan terserap oleh cacing pita ini, gitu ya. Tapi ini tidak baik. Nah, untuk reproduksi atau penyebarannya seperti apa? Mari kita simak video ini. Daging yang ada Cysticercus-nya, tahap hidupnya yaitu ya Cysticercus dulu. Dia akan termakan oleh manusia dan menetap di usus halus. Nah, di usus halus dia akan mengalami perkembangan, yaitu memperbanyak proglotidnya sampai panjang. Seperti itu. Nah, di tiap segmen atau di tiap proglotidnya ternyata dia memiliki sistem reproduksi yang lengkap gitu ya. Jadi setiap satu proglotid dia bisa menghasilkan telur dan sperma gitu. Jadi kalau misalkan hilang sebagian proglotid itu tidak masalah ya. Nah, Taenia ini strukturnya akan terpotong-potong oleh feses ya. Melalui proses defekasi dia keluar. Nah, proglotid yang sudah menghasilkan zigot dia akan berubah menjadi onkosfer. Nah, onkosfer ini akan termakan oleh hewan, bisa babi atau sapi. Onkosfer ini masuk ke sistem pencernaan dan menembus dinding usus, ke peredaran darah, dan sampailah ke otot atau daging. Nah, onkosfer ini akan berubah menjadi Cysticercus. Menetap di otot tersebut sampai ada manusia yang memakannya lagi. Seperti itu ya. Kalau dibuat diagram seperti ini. Daging yang ada Cysticercus-nya termakan oleh manusia. Nah, sampai di usus halus akan mengalami perkembangan menjadi proglotid. Proglotid yang sudah dewasa menghasilkan akan melakukan pembuahan dan zigotnya akan berkembang menjadi onkosfer. Melalui proses defekasi, proglotidnya itu akan keluar. Nah, onkosfer ini akan termakan oleh sapi atau oleh babi. Nah, onkosfer ini akan masuk ke sistem pencernaan, masuk ke dinding usus, ke peredaran darah, sampai ke otot. Nah, di otot, onkosfer ini akan berubah menjadi Cysticercus. Seperti itu. Supaya teman-teman bisa menghafalnya dengan baik, nah mari kita gunakan kata kunci POS, yaitu P proglotid, O onkosfer,
S. cysticercus. Oh iya, untuk Taenia sendiri ada dua macam, yaitu Taenia saginata dan Taenia solium. Perbedaannya ada di ujung ini ya, scolex-nya namanya. Untuk Taenia solium itu inangnya adalah babi. Untuk Taenia saginata yaitu sapi. Ingatnya saginata, sagi, sapi, gitu aja ya. Oke, selanjutnya adalah Fasciola hepatica, masih termasuk cacing pipih atau Platyhelminthes. Dia juga sama, cacingnya parasit. Nama lainnya adalah cacing hati. Nah, kalau ini masih berada di usus ya, cacing hatinya. Jadi masih bisa dioperasi, dikeluarkan. Kayak bagaimana penyebarannya? Ini dia videonya ya. Kayak bermula dari sapi yang ada Fasciola hepatica dewasa, dia akan mengeluarkan telur atau zigot lah ya. Nah, si zigot ini melalui proses defekasi akan keluar. Nah, dia akan berkembang menjadi larva Miracidium yang memiliki silia. Nah, si Miracidium itu berenang, masuk ke dalam tubuh siput, siputnya namanya limnea. Dia akan berubah menjadi sporosit. Dari sporosit dia akan memperbanyak diri jadi radia dan menjadi serkaria. Nah, si serkaria itu tadi keluar dari tubuh siput, dia akan menempel di dedaunan. Nah, dedaunan ini akan termakan oleh hewan lainnya, seperti itu ya. Nah, si serkaria ini masuk ke dalam sistem pencernaan, mengalami perkembangan, sampailah menjadi dewasa. Dia akan menetap di hati, terus akan mengeluarkan telur, dan seperti itu ya. Nah, ini berupa diagramnya. Telur berembrio di dalam air. Nah, dia akan berubah menjadi Miracidium, masuk ke dalam siput, akan mengalami perubahan sporosit, memperbanyak diri jadi redia, menjadi serkaria. Serkaria itu keluar dari siput, dia akan menempel di dedaunan. Dedaunan itu bisa dimakan oleh manusia ataupun hewan lain. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan memasuki usus 12 jari, lalu ke saluran empedu dan hati untuk mengalami pendewasaan. Kalau sudah dewasa, dia akan mengalami pembuahan ya, reproduksi generatif tadi. Oke, itulah reproduksi generatif dari Fasciola hepatica. Nah, kalau misalkan untuk menghafalnya bisa menggunakan kalimat ini. Tumis siput, separo diserahkan ke sapi dewasa. Tu itu adalah telur. Miracidium. Nah, siput di sini maksudnya tadi Miracidium yang berenang-renang, dia akan masuk ke dalam siput. Nah, di dalam tubuh siput perkembangannya yaitu akan menjadi sporosit. Dari sporosit dia akan menjadi radia, itu radia. Nah, sernya itu adalah serkaria. Nah, dari serkaria dia akan keluar dari tubuh siput masuk ke inang selanjutnya. Nah, bisa sapi, bisa manusia ya. Nah, di dalam tubuh sapi atau manusia dia akan mengalami pendewasaan menjadi cacing dewasa. Seperti itu ya. Nah, itu adalah reproduksi generatifnya. Mari kita masuk ke reproduksi vegetatif, yaitu tanpa melibatkan sel telur maupun sel sperma. Contohnya yang sudah kalian kuasai dari sewaktu SD yaitu planaria. Masuk ke dalam cacing pipih atau Platyhelminthes. Bagaimana cara memperbanyak dirinya? Yaitu dengan fragmentasi. Nah, jadi kalau misalkan planaria itu tubuhnya terpotong, dia akan melakukan regenerasi sel.
頭を切られた尻尾だけのパーツからは頭が生え、そして目まで再生されるのです。日を追うごとに体は戻っていき、数週間で元の体に戻っていくんです。一匹の体から元の体に戻っている5匹に増えてしまったということです。 Nah, seperti itu ya. 研究者によるとこの生き物250個以上のパーツに切り分けても、つまり Nanti kalian juga bisa coba percobaan seperti ini ya. Carinya di air yang bersih gitu ya, karena planaria ini adalah salah satu indikator air bersih. Jadi kalau misalkan ada air, ada planaria ini berarti airnya bersih. Kenapa? Karena planaria tidak bisa hidup di air yang kotor gitu. Oke, mari kita masuk ke metagenesis, yaitu pergiliran keturunan dari generatif ke vegetatif. Contohnya Aurelia aurita, yang termasuk ke dalam filum Solenterata. Oh iya. Nah, ini. Nah, tadi kan tahap tadi itu menempel di suatu dasar. Nah, disebut polip. Terus berupa seperti cawan-cawan ya. Nah, itu dalam tahap strobilus. Di cawan yang ujungnya dia akan berkembang menjadi nih seperti ubur-ubur kecil. Ini tahapnya disebut tahap evira. Kalau misalkan tahap yang bergerak bebas ini disebut dengan tahap medusa. Jadi Solenterata itu ada dua tahap, ada tahap polip, fase hidup polip, ada medusa. Kalau polip itu sesil, dia itu tidak bergerak bebas. Kalau medusa bergerak bebas. Nah, tadi medusa yang belum dewasa itu namanya evira. Nah, sekarang sudah menjadi dewasa. Namanya sudah menjadi medusa sejati lah istilahnya ya. Nah, si medusa dewasa ini nanti dia akan mengeluarkan sel telur dan sel sperma. Sel telur kalau misalkan yang betina, sel sperma itu yang jantan. Nah, nanti kalau sudah dikeluarkan, dia akan mengalami fertilisasi. Nah, ini bagian dari reproduksi generatifnya. Ini dewasa yang sudah siap mengeluarkan sel telur dan sel sperma. Nah, ini sel telurnya ya. Sel telur ini nanti akan berubah menjadi planula, dari planula skifistoma ke polip dewasa. Nanti mari kita bahas di diagram ini saja ya. Nah, kita mulai dari sini saja. Tadi medusa dewasa, yang jantan mengeluarkan sperma, yang betina mengeluarkan sel telur. Nah, itu akan mengalami fertilisasi. Nah, ini fase reproduksi generatifnya ya. Nah, setelah melakukan fertilisasi, dia zigotnya akan berkembang menjadi planula. Nah, planula ini akan nempel di dasar, mulai memasuki fase polip ya. Nah, planula ini akan berkembang menjadi skifistoma atau polip yang belum dewasa. Nah, dari
sini dia akan membentuk strobilus, akan memperbanyak diri. Nah, di sini ini tahap reproduksi vegetatifnya. Nah, polip dewasa dia akan menghasilkan medusa, medusa yang belum dewasa istilahnya. Namanya adalah evira, gitu ya. Evira ini akan berkembang menjadi medusa dewasa, gitu. Nah, untuk mengingatnya, hafalkan kalimat ziplak scripsifera itu dusa. Zi itu zigot, plak itu planula, skripsi maksudnya bukan salah ketik, harusnya skifistoma ya. Vira itu evira. Nah, lanjut ke medusa gitu ya. Ini harusnya skifistoma ya. Nah, selain Aurelia aurita ada juga Obelia. Masuk ke Solenterata. Oh, ini nih kurang huruf E ini juga. Sama halnya dengan Solenterata lainnya, dia mengalami fase polip maupun medusa. Sama tuh. Medusa jantan mengeluarkan sperma, medusa betina mengeluarkan telur, mengalami fertilisasi, dia akan menjadi zigot. Zigot itu akan mengalami perkembangan, terus menjadi planula. Ini ya, planula. Dia akan berubah menjadi skifistoma. Skifistoma dia akan berubah menjadi polip dewasa. Nah, untuk Obelia ada polip reproduksi, dia khusus menghasilkan medusa. Ada juga polip hidran, yaitu polip khusus untuk menangkap makanan, gitu ya. Nah, polip reproduksi dia akan menghasilkan medusa seperti ini, gitu ya. Nah, ada satu spesies dari Solenterata namanya Turritopsis. Dia itu ikonnya ubur-ubur sejati. Kenapa sejati? Karena dia ketika bisa dibilang nyawanya terancam gitu ya. Misalkan dalam fase medusa dia mengalami luka atau apa, nah dia bisa memutuskan diri untuk, bukan memutuskan potong ya, dia akan berubah tubuhnya menjadi planula. Nah, aku mau jadi planula, oke jadi planula. Nah, dari planula dia akan jadi polip, dari polip dia akan menghasilkan medusa lagi, seperti itu. Immortal, kayak gitu ya. Nanti bisa kalian searching, namanya Turritopsis. Nah, ilmuwan sekarang sedang mengembangkan atau meneliti gen yang ada di Turritopsis itu. Apakah bisa dikembangkan atau bisa kita manfaatkan gitu ya, menjadi manusia sejati. Wallahu a'lam, tak mungkin ya. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai reproduksi dan biasanya muncul di soal-soal UN gitu. Nah, untuk tahun depan apakah akan ada UN? Wallahu a'lam. Sekian pembahasannya, bisa kalian cari-cari info-info lainnya di media-media pembelajaran yang lainnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.